Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang pengadilan Allah di hari kiamat. Bagaimana pengadilan Allah di hari kiamat? Gambarannya hampir sama dengan pengadilan-pengadilan yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia bangkit dari kuburannya, mereka datang berkelompok-kelompok, liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Di pengadilan Allah nanti di hari kemudian ada sang pengadil, hakim, ya Allah sendiri yang sebagai ahkamul hakimin, hakim yang paling bijak, hakim yang al-adal, yang memiliki sifat keadilan yang sempurna. Kemudian ada yang menuntut. Siapa yang menjadi penuntut? Ya para malaikat. Kemudian ada yang terdakwa, adalah kita yang akan hadir satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya saksi. Di dunia ini ada 8 saksi pada umumnya. Ada namanya saksi memberatkan, ada namanya saksi meringankan, ada namanya saksi mahkota, ada namanya saksi yang mendengarkan, ada namanya whistleblower, saksi yang dia adalah pelaku tapi dia melaporkan persoalan itu supaya diadili. Ada namanya saksi kolaborator, saksi yang membantu mengungkap suatu persoalan agar dia mendapat keringanan hukuman. Di dunia ini ada 8 saksi yang bisa dihadirkan di hadapan pengadilan. Di pengadilan Allah nanti di akhirat ada 8 juga saksi yang dihadirkan di pengadilan kita. Saksi yang pertama, al-malaikatu, para malaikat. Apakah malaikat yang di bumi atau malaikat yang di langit? Yauma tashhadu alaihim al-malaikatu. Pada hari di mana malaikat-malaikat bersaksi atas perbuatan manusia. Saksi yang kedua, al-ardu, bumi yang kita tempati sujud, bumi yang kita tempati mengaji, berzikir, bersolawat, bumi yang kita tempati ini untuk selalu menebarkan kebaikan, dia juga akan bersaksi di pengadilan Allah. Wa qalal insanu malaha, dan pada hari itu manusia bertanya, malaha, ada apa dengannya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi berbicara, si fulan bin fulan pernah sujud di sini. Si fulan bin fulan pernah duduk berzikir di sini. Maka kata Nabi, perbanyaklah saksimu agar engkau diringankan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tempat kita tempati beribadah, itu akan menolong kita. Begitu juga sebaliknya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi bersaksi. Kenapa dia bersaksi? Karena sesungguhnya Tuhannya memerintahkan kepadanya. Kemudian saksi yang ketiga, hari-hari yang kita lalui. Hari apa saja namanya? Yauma yunadi,
pada hari itu, setiap hari dia akan memanggil, menyeru kita. Ana yaumun jadidun, saya adalah hari yang baru. Hari Jumat, hari ini bukan hari Kamis yang lalu. Hari Sabtu besok bukan hari Jumat ini. Makhluk baru selalu datang setiap hari dan dia berkata, Ana yaumun jadidun, aku adalah hari yang baru, wa ana syahidun ala ma ta'malun. Saya akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang engkau lakukan. Sama halnya di dunia, ketika ada kejadian dicatat hari apa, jam berapa, menitnya berapa, dan detiknya pun dicatat. Zaman yang kita lalui akan menjadi saksi di pengadilan Allah. Kemudian al-lisanu, lidah kita akan menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lidah kita membela kita, tapi di akhirat nanti lidah ini akan berbicara di luar kendali kita. Wa tashhadu alaihim alsinatuhum, dan pada hari itu lidah mereka akan bersaksi. Bukan hanya lidah, anggota badan kita akan bersaksi. Seluruh anggota badan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami, akan bersaksi kedua tangannya, akan berbicara kaki dan seluruh anggota badannya. Kemudian apalagi yang akan bersaksi? Al-malakani, dua malaikat. Selain seluruh malaikat akan bersaksi, ada juga malaikat yang tidak pernah lepas dari kita. Inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Kiraman katibin, malaikat yang mulia. Katibin ditugaskan oleh Allah mencatat setiap amal, setiap ucapan, setiap gerak-gerik kita. Kemudian yang ketujuh, yang menjadi saksi adalah catatan amal kita. Allah menyatakan, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah catatan kitab kami. Dia akan berbicara atas kalian dengan kebenaran. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu yang menjadi saksi atas perbuatanmu. Yang kedelapan yang akan menjadi saksi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi kepada umatnya masing-masing. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin? Maka bagaimana pada hari itu keadaannya? Idza ji'na, ketika kami mendatangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bi syahidin, dengan satu saksi. Satu saksi sudah cukup. Kenapa? Karena dia nabi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau juga Muhammad, kami akan datangkan engkau di hadapan mereka. Mereka mengaku KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, namanya Islam. Benarkah dia umatmu? Wajibna bika ala haula'i syahida. Maka beruntunglah engkau jika engkau diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Jangan sampai di pengadilan dihadirkan saksi yang ke-8, justru dia tidak mengakui kita sebagai umatnya. Maka cintailah Allah, cintailah Rasulullah lebih daripada dirimu, keluargamu, bahkan hartamu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada Ali radhiyallahu an. Hadis ini sangat menakjubkan. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, hadza ajibun. Ini adalah kisah yang luar biasa, yang menakjubkan. Kenapa? Menggambarkan bagaimana proses peradilan Allah di hari kemudian. Di dunia ini, siapa yang punya akses kepada hukum, dia akan lolos. Di dunia ini siapa yang punya kuasa, siapa yang punya uang yang banyak, dia bisa mempermainkan, memperjualbelikan hukum. Tapi di akhirat nanti bagaimana prosesnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ali, kuntu jalisan ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari aku duduk bersama baginda Nabi, beliau menyampaikan banyak hadis kepadaku. Kemudian di akhir hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, beliau berkata, ya Ali, inna Jibril arsalallahu ta'ala yukhbiruni an ahwali ummati. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberitahukan bagaimana keadaan umatku di pengadilan Allah nanti di akhirat. Kan di dunia ini banyak orang merasa dirinya soleh, banyak orang yang merasa lebih paham agama daripada ulama, lebih ahli daripada ahli. Bagaimana nanti di pengadilan Allah? Nanti kita lihat. Inna itongan di itu macangai, inna itongan di to salama. Maka Nabi gembira karena beliau diberitahu tentang bagaimana kondisi keadaan umatnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, a'limni bihim ya akhi ya Jibrilu. Beritahu aku wahai Jibril bagaimana kondisinya. Maka Jibril mengatakan, hadza yatulu syarhuhum hatta astazana li rabbi. Ini panjang ceritanya wahai Muhammad. Kalau dikisahkan ini lama, tidak cukup waktu. Saya minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya akan tinggal lebih lama menceritakan kondisinya. Maka hilanglah Jibril sebentar, kemudian beliau datang. Dengan tersenyum malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau tersenyum?" Dia bilang, "Hadza hikayatun ajibatun." Ini kisah yang luar biasa wahai Muhammad, makanya saya tersenyum. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, idza kana yaumul qiyamati yu'ti kullu ahadin kitabahu." Nanti di akhirat, di pengadilan Allah, setiap orang akan diberi kitab amalnya masing-masing. Maka semuanya datang satu persatu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berpikir, kalau begitu kapan selesainya? Di dunia saja proses pengadilan itu bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun belum putus pengadilannya. Di akhirat nanti Allah itu maha segala-galanya. Proses peradilan itu sebentar sekali, tidak cukup satu hari selesai semua, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, jamaah sekalian yang sama berbahagia, dihadirkanlah seorang hamba di hadapan Allah, diberikan catatan amalnya. Allah bertanya, apakah hadza ma amiltah? Apakah yang ada dalam catatan amalmu itu apa yang engkau lakukan selama hidupmu? Sang hamba itu mengatakan, ya Rabbi la adri. Saya tidak tahu ya Allah. Kayaknya bukan ini. Kenapa banyak sekali dosanya? Kayaknya bukan catatan amal saya ini ya Allah. Maka Allah berkata, ya abdi aghairuka amilahu. Kalau bukan catatan amalmu, berarti orang lain yang mengerjakannya. Kira-kira siapa yang mengerjakan amal itu kalau bukan engkau? Tidak mungkin malaikat salah catat, karena malaikat tidak pernah berpisah dimanapun engkau berada. Sang hamba ini protes, ya Allah, malaikat ini adalah hambamu yang taat, yang tidak pernah membantah perintahmu.
tentu dia membela engkau. Tidak mungkin dia mau membela saya. Saya tidak akan menerima kalau hanya satu kesaksian, yaitu malaikat. Di dunia Nabi SAW menyampaikan kepada kami umatnya bahwa saksi itu harus ada 2. Maka kata Allah, kalau engkau menolak kesaksian malaikat, bukankah semua makhluk adalah hambaku? Malaikat ini hamba saya, orang lain, nabi, semuanya adalah hamba saya. Bagaimana saksi apa yang engkau minta? Apakah engkau menerima kalau aku hadirkan saksi dari dirimu sendiri? Hamba itu berkata, iya ya Allah. Maka Allah berkata, fayaqulullahu lilisanihi, Allah berkata kepada lidahnya, antik, bicaralah wahai lidah, jangan engkau sampaikan kecuali kebenaran. Karena pada hari ini kata Allah, kebatilan telah mati, kebohongan telah mati, yang hidup di pengadilan Allah di akhirat nanti hanyalah kebenaran. Itulah Allah disebut al-haq, iyana sitonget-tongenna, dialah yang sebenar-benarnya. Maka lidahnya berbicara, si fulan ini telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sang hamba protes lagi, ya Allah, saya tidak terima kesaksian lidah saya. Bukankah Nabi mengatakan musuh manusia yang sesungguhnya adalah lidahnya? Lidah ini memang sukanya memfitnah, menggibah, menjatuhkan orang. Maka saya tidak terima kesaksiannya. Maka Allah berkata, oke, bagaimana kalau diganti dengan anggota badanmu yang lain? Maka bersaksilah kakinya. Berkatalah kakinya, aku melangkah ke sini, aku pergi ke sini. Sang hamba protes lagi, ya Allah, saya tidak terima kesaksian kalau hanya satu. Di dunia ada namanya alat bukti. Harus ada 2 alat bukti baru dijatuhkan vonis. Kalau saksi satu tidak kuat, harus 2. Maka Allah memerintahkan, berbicaralah kedua tangannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, pada saat itu sang hamba ini berkata kepada anggota badannya. Apa katanya? Ya a'dai, wahai anggota badanku, ma ana ghairukum bal ana antum wa antum ana. Wahai anggota badanku, engkau bukanlah orang lain, engkau adalah aku dan aku adalah dirimu. Saya protes untuk menyelamatkan dirimu supaya engkau tidak disiksa di neraka. Kenapa justru engkau menjerumuskan saya ke dalam neraka? Betapa bodohnya kamu. Apa jawaban anggota badannya? Dia berkata, bahkan engkaulah yang bodoh. Dan dia yau cango, iyo dia ta cango. Apa anda nggak dia mapawe? Karena kemauan saya. Antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Kami berbicara seperti ini karena Allah yang membuat kami berbicara. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, bagaimana? Kamu sudah menerima 2 saksi. Sang hamba ini hanya tertunduk malu di hadapan Allah. Dia berkata, ya Allah, saya mengakui semua dosa dan kesalahanku. Ya Allah, aku adalah hambamu yang durhaka. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kenapa dari tadi engkau tidak mau mengaku? Kenapa di akhir baru kau mengaku? Seandainya engkau mengaku dari awal kan tidak panjang prosesnya. Apa jawaban sang hamba itu? Dia berkata, ya Allah, saya sangat takut dilemparkan masuk ke dalam neraka. Marak sana puang. Makanya saya melakukan segala cara membela diri saya, tapi ternyata tidak bisa ya Allah. Allah mengatakan, masukkan hamba ini ke dalam neraka. Maca nga dingin ndem melok mangaku tuwandi. Seret dia masuk ke dalam neraka. Hamba ini tidak berpaling dari rahmat Allah. Dia berkata, ya Allah, aina rahmatuka wa anta arhamur rahimin. Di mana kasih sayangmu?
Bukankah engkau maha pengasih dan maha penyayang? Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga, karena dia mengenal diriku. Nesatonganga, dia benar-benar mengenal diriku, bahwa akulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, bahwa kalau Allah mengadili kita dengan keadilannya, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat di pengadilan Allah. Tapi kalau Allah memberikan kasih sayangnya, si pendosa pun akan selamat dari murkanya. Maka jangan kita hanya melihat kasih sayangnya, atau sebaliknya jangan kita hanya melihat murkanya, tapi beradalah di antara keduanya. Ketika engkau berdosa, ingat murkanya. Tapi ketika engkau berdosa, jangan lupa akan besarnya ampunan dan kasih sayangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.